kita memposisikan diri bahwa kami di sini merawat pasien yang tidak boleh terganggu sebentar pun dalam hal pasokan-pasokan, ya. Termasuk di dalamnya misalnya makanan, ya, sama itu makanan juga logistik kan sesuatu yang harus bisa dipasok dalam waktu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PKMK, pemirsa dan pendengar podcast dimanapun Anda berada. Salam jumpa pada Bincang Sistem Kesehatan yang kali ini berjudul mengenai kesiapan sistem penunjang di rumah sakit dalam konteks ketahanan sistem kesehatan. Pada episode kali ini kami mengundang narasumber dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Lia Partakusuma, yang beliau memang adalah seorang ahli dalam hal, karena pengalamannya ya, beliau adalah ahli dalam hal bagaimana mengelola sistem penunjang di rumah sakit, dan bagaimana kita belajar dari kejadian pandemi kemarin untuk menjadikan sistem penunjang ini sebagai salah satu unsur yang menyebabkan rumah sakit menjadi lebih tahan terhadap goncangan bencana. Selamat pagi, Dr. Lia. Apa kabar pada pagi hari ini? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putu. Kedengeran kah suaranya? Ya, ini mohon maaf ya, agak hilang timbul ya. Tapi kedengeran nggak? Kedengeran ya? Jelas, kedengeran jelas, Dok. Baik. Terima kasih, Dr. Lia. Pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk kami di sini. Kita berbincang-bincang bersama untuk membahas mengenai bagaimana kesiapan sistem penunjang di rumah sakit dalam konteks ketahanan sistem kesehatan nasional kita. Mungkin untuk mengawali, karena pemirsa kita mungkin berasal dari berbagai kalangan kesehatan ya Bu, tidak hanya dari rumah sakit, mohon mungkin Bu Lia bisa menceritakan sedikit dulu sebagai pembuka secara umum bagaimana sistem penunjang esensial di rumah sakit pada umumnya, pada situasi yang normal. Ya, terima kasih. Yang normal dulu ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putu, terima kasih kesempatannya ya. Jadi di sini saya ingin bicara sebagai praktisi ya. Praktisi artinya pengalaman saya di rumah sakit, karena kebetulan saya kurang lebih 15 tahun ya mengawal rumah sakit. Halo Mbak Putu? Ya, silakan. Masih 15 tahun terutama juga membantu. Ya, masih ya. Jadi selama 15 tahun ini memang saya mengawal khususnya di infrastruktur rumah sakit ya, penunjang. Jadi penunjang rumah sakit ini sebuah keharusan ya yang harus diperhatikan buat teman-teman semua, baik itu di rumah sakit sendiri maupun di luar rumah sakit. Karena apa? Karena ternyata rumah sakit itu walaupun isinya adalah pelayanan-pelayanan kesehatan, tapi harus disupport, harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang membuat pelayanan itu berjalan. Ya, jadi apa saja misalnya, kalau kita sebut misalnya taruhlah yang pertama yang paling mudah adalah bangunan, ya. Jadi sebuah pelayanan medik itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya bangunan yang berkualitas, memenuhi persyaratan secara mutu bangunan, memenuhi persyaratan sebagai fungsi bangunan tersebut dalam pelayanan kesehatan. Jadi itu yang pertama ya. Jadi artinya fasilitas ini, dan kemudian juga ada infrastruktur lain. Contohnya pendukung dari mulai listrik, dari mulai air, dari mulai sistem ya. Sistem ini bisa macam-macam. Misalnya sistem Sistem informasi ya, sistem IT yang tentunya harus merupakan prioritas di sebuah rumah sakit. Itu tidak mungkin ya kalau zaman sekarang, apalagi dengan adanya kebutuhan untuk penagihan, kecepatan dalam membuat sebuah resume, sebuah laporan. Jadi ini adalah faktor pendukung yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kemudian pendukung lain adalah contohnya di sebuah rumah sakit itu harus ada pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah ini menjadi satu keharusan, karena setiap kita memproduksi sesuatu kegiatan, otomatis ada sisa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, sisa tersebut bisa berupa apa? Berupa limbah. Limbah itu bisa limbah medis, bisa juga limbah yang bukan medis. Nah, kalau limbah bukan medis itu mudah ya kita olah sesuai dengan aturan lingkungan, dan ini tentunya bisa dalam waktu cepat ya kita kerjakan gitu ya. Nah, tetapi yang susah adalah limbah medis.
Karena limbah medis ini persyaratan di KLHK dan ini ada undang-undang tentang lingkungan hidup yang harus kita patuhi. Bila tidak kita patuhi, maka dianggap kita melanggar ketentuan dan bahkan ada pidananya. Nah, itu kemudian yang lain penunjang apa lagi yang harus ada, yaitu misalnya sterilisasi. Ya, kita melakukan kegiatan pelayanan harus bersih, tidak boleh ada faktor yang menyebabkan pasien itu justru infeksi. Maka ada yang namanya sterilisasi. Di rumah sakit ada sterilisasi yang dilakukan dengan prosedur yang harusnya berstandar internasional, karena di luar itu banyak sekali penelitian yang memang sudah didukung ya oleh berbagai literatur ya. Tapi di Indonesia pun sekarang saya senang sudah mulai ya, teman-teman di CSSD ini sentralisasi sterilisasi ini sudah mulai bergerak dalam penelitian kecil di masing-masing rumah sakit. Nah, kemudian masih ada lagi kamar jenazah. Jadi kamar jenazah ini juga satu support yang harus ada di rumah sakit, karena tidak mungkin sebuah rumah sakit itu tidak punya kamar jenazah. Jadi mereka harus disiapkan untuk bisa menerima jenazah dengan pemulasarannya yang baik sesuai dengan standar, sehingga apa yang dikeluarkan dari kamar jenazah itu pun sudah memenuhi kaidah yang artinya sudah ditentukan ya. Dan masih banyak sebenarnya, ada lagi namanya IPS ya, instalasi pemeliharaan. Nah, ini juga punya fungsi yang luar biasa. Dia berfungsi sebagai sebagai maintenance alat medis, maintenance yang peralatan-peralatan yang non medis pun kadang-kala dibutuhkan juga ya, seperti misalnya bangunan itu juga harus ada pemeliharaan yang cukup banyak. Nah, ada lagi ya yang disebut. Nah, ini memang ada dualisme. Kita sebut farmasi. Jadi farmasi adalah memang masih ada yang mengelompokkannya pada pedang, tapi memang meletakkannya pada pelayanan. Artinya kalau dari sisi bahwa farmasi ini kan harus diberikan langsung kepada pasien ya, jadi ada hubungannya dengan pasien, memang sebaiknya kita meletakkannya ini pelayanan ya, karena jangan dilihat hanya seperti bahwa obat itu disimpan di gudang kemudian diberikan, tapi isi dari pelayanan itu sendiri yang harus kita ketahui, misalnya interaksi obat dan bagaimana obat itu diberikan oleh orang-orang yang betul-betul kompeten dalam memberikan obat tersebut. Nah, tapi untuk penyimpanannya, misalnya untuk pengadaannya, itu memang masih bisa kita sebut sebagai pendukung ya, atau sebuah penunjang di rumah sakit. Seperti itu Mbak Putu. Ya, baik. Artinya adalah bahwa sistem penunjang di rumah sakit ini sebenarnya hal yang sangat kompleks, tapi seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Sehingga sistem penunjang ini tidak berfungsi optimal untuk menghasilkan pelayanan rumah sakit yang bermutu secara keseluruhan. Apakah demikian, Bu Lia? Ya, betul. Jadi kita harus mendefinisikan ya sebagai sesuatu yang mensupport atau mendukung adanya pelayanan medis yang ada di rumah sakit. Tadi saya ketinggalan satu mengenai rekam medik ya. Rekam medik juga sama. Itu adalah sebuah pelengkap yang tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi setiap kegiatan itu pasti kan harus ada pencatatan. Nah, pencatatan ini pun juga harus kita lakukan sedemikian rupa sehingga dia betul-betul bisa menjadi support yang mempercepat kegiatan gitu dan menghasilkan satu kegiatan yang transparan, akurat dan presisi gitu ya. Karena kalau tidak ada pencatatan yang jelas, kadang-kadang zaman dulu dokter masih tulisannya nggak bagus dan sebagainya kan, ini membuat bisa terjadi miss ya, atau kesalahan-kesalahan yang tidak harusnya terjadi. Nah, jadi dengan adanya sistem penunjang yang baik, ini akan mempercepat semua kegiatan dan juga memberikan hasil yang lebih baik, lebih bermakna dan mengurangi kesalahan. Jadi itu yang saya pikir sistem penunjang itu harus kita kuatkan. Jadi jangan hanya berpikiran rumah sakit itu pelayanan medisnya saja. Ada dokter, ada perawat, selesai. Pendukung lain menurut saya itu harusnya bahkan bisa lebih dari 50% ya dari kebutuhan sebuah rumah sakit. Itu yang saya ingin tekankan. Baik, terima kasih. Jadi artinya kalau kita bisa sebutkan ulang bahwa pendukung di rumah sakit itu meliputi ada bangunan, infrastruktur, kemudian ada pengolahan limbah, ada sterilisasi, kamar jenazah, IPSRS, farmasi yang bagian pengadaan, pengelolaan penyimpanan dan distribusi,
sampai ke rekam medisnya, kurang lebih seperti itu ya, Dokter Lia. Baik, pada situasi normal itu semua harus berjalan tentunya untuk bisa mensupport menghasilkan pelayanan yang bermutu di rumah sakit secara keseluruhan, begitu kan? Nah, kaitannya dengan suprasistem ini gimana, Dokter Lia? Karena kan misalnya kayak listrik kan rumah sakit tinggal pakai supply dari PLN. Lalu bagaimana kaitannya jika terjadi masalah gitu ya? Apakah pernah rumah sakit mengalami masalah suplai listrik dari PLN misalnya, atau air dan sebagainya? Mungkin Bu Lia bisa memberikan Ya, contoh kasus. betul. Jadi kalau rumah sakit itu tidak boleh sedetik pun terhenti dari pasokan listrik dan air ya, karena ini akan merupakan satu kebutuhan yang mutlak. Nah, untuk listrik ini kan memang betul kita tersambung dengan PLN, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa PLN itu akan ada terus ya di mana-mana di seluruh dunia pun kita harus mempunyai cadangan. Jadi yang penting buat kita adalah misalnya bagaimana gardu listrik itu ada di mana letaknya, kemudian bagaimana kalau sempat mati berarti kita harus punya cadangan. Bagaimana cadangan itu kita persiapkan dan kita selalu kita siagakan ya. Jadi harus ada misalnya ada cadangan, misalnya ada satu pasokan listrik terhenti, maka ada satu sistem di mana kita segera melakukan penggantian listrik itu bukan dari PLN tetapi dari kemampuan rumah sakit sendiri. Dan itu harus diuji terus-menerus. Jadi seminggu sekali misalnya kita uji apakah diuji beban, ya kemudian kita matikan sebentar, kemudian kita cek berapa detik dia sudah bisa menyala kembali. Jadi cadangan listrik di rumah sakit merupakan hal yang penting sekali dimiliki oleh semua rumah sakit dan harus teruji, artinya harus di setiap secara reguler. Jadi tidak boleh hanya tersimpan tetapi harus dicek. Dan kemudian juga misalnya kita harus mempunyai sistem otomatis. Jadi ada yang namanya ATS, itu adalah pada saat mati lampu secara otomatis genset akan segera bekerja dan itu ada hitungan detik di mana mereka harus segera mengambil alih listrik, sumber listrik yang ada dari PLN. Nah, air juga sama. Kalau air pada umumnya yang kita lakukan adalah kita mempunyai cadangan air, tempat-tempat cadangan air yang cukup besar untuk misalnya kemampuan rumah sakit taruhlah selama 2 hari misalnya. Dan kita juga harus punya koneksi dengan misalnya apakah PAM atau apa untuk meminta cadangan air tersebut kalau memang cadangan kita sudah mulai habis untuk dikirimkan ke rumah sakit. Jadi ada mobil tangki biasanya akan dikirimkan, tapi pada umumnya memang kita harus ada perjanjian sebelumnya. Jadi sehingga mereka bisa memprioritaskan bila ada kebutuhan rumah sakit mereka akan datang lebih cepat gitu dengan segera gitu supaya tidak ada kesenjangan atau tidak ada pemotongan pada saat air tersebut habis. Jadi listrik dan air itu betul-betul harus disiapkan dengan baik oleh setiap rumah sakit. Apakah kemampuan setiap rumah sakit itu sama nggak, Dokter Lia, untuk dalam hal ini menjaga suplai listrik dan air ini? Ya, itu yang saya rasakan berbeda-beda. Ya, ada rumah sakit yang memang sudah sangat siap. Jadi yang namanya air dan listrik kan sebetulnya seperti mitigasi resiko ya, bahwa kalau tidak ada maka gitu kan. Nah ini kadang-kadang banyak rumah sakit juga yang tidak memperhatikan hal itu. Jadi mereka menganggap bahwa oke, ada PLN, kemudian ada PAM, itu sebuah yang akan rutin berjalan terus. Nah ini yang kita selalu sampaikan ya, baik melalui penataran-penataran, baik itu melalui workshop, baik itu melalui ketentuan-ketentuan bahwa standar rumah sakit yang baik adalah harus menyiapkan pasokan atau cadangan itu paling tidak 2 hari, 2 kali 24 jam. Dan apabila 2 kali 24 jam itu terhenti, kita harus bisa mencari pihak ketiga lain yang akan bisa mensuplai cadangan tersebut. Nah, kita kemarin waktu pandemi sudah mengalami ya, mulai dari oksigen tiba-tiba kosong. Begitu kita minta oksigen, ternyata isotank kita di rumah sakit itu kapasitasnya kan kecil. Begitu habis, tidak ada pengganti, kita harus mencari tabung-tabung dengan jumlah banyak. Jadi pembelajaran dari pandemi COVID ini juga saya kira sebuah manfaat positif buat rumah sakit supaya kita bisa menyiapkan segalanya lebih baik lagi gitu, bahwa ternyata penunjang atau pendukung ini sudah harus direncanakan sebelumnya ya. Jadi sudah harus direncanakan, apalagi kalau ada bencana gitu ya. Jadi kalau kita tidak merencanakan, kita tidak membiasakan untuk mengeceknya secara rutin, maka ini bisa jadi sesuatu bahaya gitu untuk rumah sakit, terutama untuk pasien-pasien. Ya,
Artinya tadi Dr. Lia menyinggung mengenai bahwa banyak rumah sakit yang belum menyiapkan cadangan tadi ya, cadangan listrik, Iya. cadangan air gitu kalau terjadi sesuatu. Artinya ketika terjadi bencana mungkin banyak rumah sakit kita yang tidak siap, gitu Kak Dok? Ya, jadi rumah sakit ini sebetulnya harus menilai kembali kapasitas tempat tidurnya dan kapasitas listriknya, kapasitas airnya misalnya. Jadi walaupun tidak mungkin ya bencana itu nanti akan ini misalnya akan terjadi, tapi itu kan seperti gempa itu setiap saat bisa terjadi. Dan sekarang sih sebetulnya sudah lebih baik daripada yang lalu ya. Kalau yang lampau kan kita yang penting adalah hari ini gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya pembelajaran bencana alam dan non alam yang telah kita alami, saya mengharap bahwa semua rumah sakit sudah lebih baik lagi dalam persiapan untuk masalah-masalah infrastruktur ini. Dok, apakah Persi dalam hal kesiapan rumah sakit ini ya, apakah Persi sudah pernah atau paling nggak sudah merencanakan untuk istilahnya mengevaluasi mungkin ya, mengevaluasi kesiapan rumah sakit dalam hal ini, dan kalau tidak siap, apa yang akan dilakukan supaya rumah sakit menjadi lebih siap? Ya, jadi kebetulan di Persi kan ada kompartemen penunjang namanya ya. Jadi kompartemen penunjang ini memang tugasnya salah satunya adalah memberikan informasi kepada teman-teman rumah sakit dalam hal bukan untuk mediknya, tapi adalah penunjang apa yang harus disiapkan. Jadi kami sering sekali mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk nanti ini dalam beberapa hari akan ada pelatihan untuk kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana misalnya yang akan kita tuangkan dalam bentuk workshop, dan juga di sana nanti akan kita sampaikan apa hal-hal penting yang harus dipikirkan dalam hal melakukan persiapan terhadap penunjang ini. Walaupun hal yang nampaknya sederhana, tetapi ini adalah suatu keharusan. Dan seringkali manajemen rumah sakit atau pimpinan rumah sakit itu tidak menyadari bahwa fungsi itu juga sama pentingnya dengan fungsi pelayanan medik. Bayangkan kalau tidak ada listrik, operasi tidak bisa, praktek tidak bisa, ya. Atau kalau misalnya kita tidak punya, satu lagi saya lupa, ada laundry ya. Kalau misalnya kita linen kita tidak bersih, bayangkan nggak bisa kita mengganti spray misalnya ya. Masa orang sakit mau pakai spray seminggu nggak ganti-ganti. Nah, ini adalah hal-hal mana poin-poin yang harus kita siapkan di sebuah rumah sakit. Ini adalah standar yang harus ada. Ya, jadi standar yang harus ada untuk bisa dipikirkan oleh semua jajaran direksi rumah sakit. Jangan diduakan. Ya, karena dia penunjang, akhirnya perhatiannya cuma sibuk ngurusin obat misalnya Ibu ya. Atau ngurusi SDM, ngurusi klaim, tapi kemudian yang ini agak luput dari perhatian. Ya, betul. Ya, betul sekali. Ya, penyediaan gas medis, Mbak Putu. Gas medis kan juga harus disiapkan nih. Nah, bayangkan kalau gas medis kayak kemarin habis, ya, atau gas medisnya ternyata tabungnya belum kita ganti, masih yang kosong-kosong yang ada di rumah sakit. Kita tidak teliti, tidak disiplin untuk mengembalikannya ke perusahaan gasnya. Ini kan juga berdampak buruk buat pasien. Kemarin kejadian yang menonjol pada saat terjadinya lonjakan pasien itu kan ya terkait dengan gas medis ini ya Dokter Lia. Semua rumah sakit sepertinya mengalami, semua rumah sakit yang menjadi rujukan COVID ketika terjadi lonjakan kasus itu semuanya serentak gitu mengalami kehabisan oksigen. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu Dokter Lia? Ya, jadi pada umumnya kan rumah sakit itu mempunyai dua tempat penyimpanan oksigen. Satu dia mempunyai tangki untuk yang liquid oksigen. Satu lagi dia punya gas-gas yang dalam bentuk tabung ya. Nah ini biasanya kalau kita lihat, Mbak Putu pernah nggak nih masuk ke ruangan gas tempat tabung oksigen? Belum pernah. Cuman lewat aja Dok, nggak pernah sampai masuk ke dalam. Jadi di situ itu ada satu tempat ya yang berjejer-jejer oksigen di sana. Ya, dan di sana tuh ada sistem di mana kita bisa mengalirkan gas tersebut ya, kalau memang dari bentuk tabung, dan bagaimana kita mengalirkan kalau dari bentuk liquid ke ruangan-ruangan. Nah, ini ada sistem seperti itu. Nah, seharusnya memang kita sudah harus tahu kapan oksigen itu dipesan. Kalau dia dalam kondisi misalnya nilainya sudah sekian kurangnya begitu. Nah, ini yang kemarin tidak terjadi karena kita tidak bisa membayangkan bahwa ternyata kebutuhan pasien itu tiba-tiba melonjak tinggi. Kalau kebutuhan itu cuma 2 kali masih mending kita bisa pesen. Nah ini kebutuhan bisa sampai 5 kali lipat. Nah sekarang kita mau pesen oksigen. Biasanya oksigen cair liquid yang dalam satu tangki besar habis dalam taruhlah 2-3 hari gitu. Ini sehari sudah habis.
pagi diisi atau sore udah habis. Nah, sementara orang untuk membeli oksigen cair itu kan juga tidak mudah, karena dia harus antri dengan rumah sakit lain. Belum lagi kita harus mengisinya juga, kan ada kapasitas tangki maksimal. Nah, itu yang memang kemarin kita terus terang tidak bisa menyiapkan dengan baik, karena kebutuhan itu terlalu tinggi melonjaknya, bisa sampai 5 kali dari kebutuhan. Nah, ini ya itu adalah bencana ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita menyediakan tabung-tabung gas oksigen. Prosesnya dari ruangan, ya kalau ada yang menggunakan tabung oksigen, kan harus mengembalikan ke pusat. Kemudian pusat akan menukarnya ke perusahaan. Nah, ini kadangkala kalau tidak disiplin, gas yang sudah terpakai itu masih disimpan di ruangan, belum sempat ditukar gitu. Nah, ini juga merupakan ada SOP yang tegas, SOP yang harus mendisiplinkan, begitu habis, dia harus segera kembalikan ke pusat gasnya gitu. Kembalikan ke tempat di mana rumah sakit bisa menukarnya dengan tabung oksigen yang berisi gitu. Nah, ini juga butuh satu protokol atau disiplin yang ketat dari teman-teman ruangan. Jadi pendukung juga sangat berkaitan erat dengan teman-teman yang ada di pelayanan medis. Seperti itu, terutama masalah ini tadi ya, oksigen. Ya, kalau di rumah sakit besar ini memang ada instalasi khusus yang namanya instalasi gas medis ya, Dok. Kalau rumah sakit yang lebih kecil, mungkin rumah sakit kelas C, apakah ini ada instalasi khusus atau barangkali di instalasi sarana prasarana atau apa, Dok, yang mengurusi gas ini? Ya, pada umumnya kalau gas itu kita kalau di beberapa rumah sakit dimasukkan ke IPS, instalasi pemeliharaan sarana ya. Tapi pengelolaannya memang hitung-hitungannya itu biasanya kadang-kadang masih ada di farmasi. Di farmasi itu dalam hal menghitung, karena itu adalah satu pemesanan gitu ya. Tapi saya sih lebih menganjurkan bahwa IPS atau instalasi pemeliharaan sarana inilah yang harus punya pengetahuan lebih, sehingga mereka juga mengerti bagaimana cara untuk mengolah atau mengelola oksigen ini dengan baik. Jadi dia harus berkoordinasi dengan ruangan, dia harus bisa menghitung, dia harus mengetahui berapa kebutuhan yang dalam 1 bulan misalnya. Jadi dibutuhkan kemampuan itu. Jadi kalau tidak di instalasi pemeliharaan, itu bisa dilakukan juga dengan farmasi, tapi pengelolaan tabung-tabungnya sendiri itu kan cukup membutuhkan ada teknik lagi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh teman-teman IPS. Ya, berarti ini masih PR besar juga ya, Dok, untuk bagaimana meningkatkan kapasitas para penanggung jawab di IPSRS supaya bisa lebih proaktif dalam mengelola hal ini sehingga tidak terjadi delay pelayanan seperti itu ya. Baik, kemudian kaitannya juga dengan eksternalnya ini, Dokter Lia, kan contohnya kemarin masalah oksigen ini memang sama dengan listrik dan air tadi juga sih ya. Cuman kalau listrik barangkali rumah sakit sudah agak lebih mudah karena bisa dengan genset, bisa ya, punya genset sendiri sudah bisa. Tapi oksigen ini kan suppliernya khusus ya, tidak bisa juga didapat di sembarang tempat, itu nggak bisa, hanya tempat-tempat tertentu. Nah, sebenarnya di sistem suprasistemnya ini bagaimana penyediaan oksigen medis untuk rumah sakit sehingga kemarin sempat terjadi antrian panjang, rumah sakit itu sampai menunggu cukup lama untuk bisa mendapatkan oksigen kembali. Ya, memang yang jadi masalah adalah penyediaan oksigen ini belum merata di seluruh Indonesia. Ya, jadi hanya di kota-kota tertentu saja yang punya tempat memproduksi oksigen. Jadi sebetulnya oksigen ini bisa diproduksi di rumah sakit juga kalau punya peralatannya. Makanya beberapa rumah sakit waktu kemarin ada pandemi kemudian memutuskan untuk membeli untuk bisa menghasilkan oksigen di rumah sakit. Walaupun jumlahnya tentu kapasitasnya terbatas ya, kecil. Tetapi kalau di luar biasanya itu prosesnya adalah di mana tempat pembuatan oksigen itu akan mengemasnya ke dalam tabung-tabung, ya kemudian tabung-tabung ini akan kita pesan, kita order, kemudian akan dikirimkan ke rumah sakit. Nah, biasanya kita punya langganan. Biasanya di awal tahun kita menentukan pihak-pihak mana yang bisa bekerja sama dengan kita untuk masalah tabung-tabung oksigen ini. Jadi artinya kita langganan seminggu sekali, mereka akan datang atau 3 hari sekali. Nah, itu kita harus punya jadwal yang tetap dengan catatan disiplin pengembalian oksigen kosong dari ruangan. Nah, kalau itu liquid juga sama, biasanya mereka akan ambil dari pabrik mereka yang bisa menghasilkan oksigen. Ya, contoh misalnya di Jawa ini, yang banyak tuh ada di Jawa Tengah justru. Ya, jadi Jawa Tengah, nah kemudian itu mereka akan kirimkan ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi butuh waktu.
butuh waktu antara mereka menghasilkan oksigen dan kemudian mereka mengirimkannya ke rumah sakit. Butuh kendaraan, ya, butuh kendaraan dari mereka yang punya tangki khusus dan butuh tangki yang ada di rumah sakit juga. Nah, jadi mereka akan mengirim sesuai dengan tangki yang ada di kita. Makanya kita harus berhitung betul kebutuhan kita itu sebetulnya berapa. Kalau sentralisasi oksigen, maka kita harus menghitung berapa pasien yang membutuhkan oksigen dalam setiap bulan. Nah, cadangan bisa kita simpan ya dalam bentuk tabung-tabung dengan catatan begitu tabung itu sudah mau habis, kita sudah harus menerima pasokan lagi dalam bentuk liquid gitu. Jadi ini ada pengelolaan yang cukup pelik sebetulnya, Mbak Putu, dan perlu perhitungan yang matang. Ya, dan itu semua harus ada SOP-nya detail ya, Dok. Iya. Dan tentunya SOP itu juga harus selalu dipahami oleh semua pihak yang terkait di dalam rumah sakit itu supaya rumah sakit itu berapa tempat tidur, penyakitnya apa saja. Misalnya satu rumah sakit yang banyak kasus respirasi atau misalnya kasus jantung yang membutuhkan oksigen banyak tentu berbeda dengan rumah sakit umum gitu. Ini yang perlu diketahui bahwa orang-orang non-medik pun harus mengerti betul mengenai karakteristik pasien-pasien yang dirawat sehingga mereka tahu apa yang mereka harus siapkan. Jadi kalau bisa saya simpulkan sementara ini bahwa pembelajaran dari pandemi, khususnya jika terjadi lonjakan pasien, itu diperlukan kesiapan rumah sakit untuk mengetahui kira-kira sistem penunjang apa saja yang kira-kira akan terjadi kenaikan kebutuhan gitu ya, sehingga sebelum terjadi lonjakan itu harusnya sudah disiapkan mengenai tadi kayak semacam buffernya itu tidak boleh kurang dari sekian persen dari kebutuhan harian begitu ya. Nah ini Dok, apakah ada ketentuan tertentu ya? Apakah misalnya sudah ada peraturan menterinya kah atau apa yang mengatur bahwa rumah sakit harusnya nyiapin sekian untuk oksigen, harusnya listrik punya cadangan sekian, harusnya ini sekian dan seterusnya seperti itu Dok? Apakah sudah ada standarnya? Kalau buffer sendiri sebetulnya belum ada ya standar yang menentukan harus berapa banyak yang disediakan. Tapi paling tidak mereka hanya kira-kira misalnya harus ada minimal untuk 2 hari cadangan begitu. Kalau memang stoknya putus, sama sekali tidak bisa membeli dari luar atau apa, paling tidak 2 kali 24 jam itu bisa teratasi oleh rumah sakit sendiri. Jadi kita sendiri yang harus menghitung kalau kebutuhan 2 hari itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya pandemi ya mungkin akan lain lagi ya, karena kita akan hitung berapa kira-kira pasien yang akan datang ke rumah sakit kita. Jadi akan berbeda perhitungannya. Tapi ya sama antara pendukung sama pelayanan, sekali lagi nggak bisa bekerja sendiri. Jadi belum ada. Ya saya memang bagus lah untuk membuat satu ketentuan kali ya, bagaimana kita harus persiapan, terutama di era pandemi ini, seperti kemarin kalau kita takut ada lonjakan ketiga misalnya, kita harus menyiapkan seperti apa. Obat-obatan dan sebagainya kan kita siapkan untuk 1 bulan. Jadi cadangan untuk 1 bulan ekstra kalau yang saat ini. Nah tapi untuk seperti gas dan sebagainya kan kita nggak bisa juga simpan, karena dia kan harus pakai terus gitu ya. Jadi ya paling tidak 2 hari tanpa pasokan dari luar kita harus ready ya. Tetapi untuk yang lain-lain yang bisa kita simpan lebih lama, misalnya obat dan sebagainya, yaitu kita paling tidak 1 bulan. Ya, dan mungkin juga masalah cadangan 2 hari itu juga akan berbeda-beda kalau melihat karakteristik wilayah ya Dok ya. Iya, betul. Mungkin kalau daerah yang rumah sakit yang letaknya agak jauh dari kota besar yang mungkin butuh waktu lebih lama untuk pendistribusian, itu harusnya dia punya cadangannya lebih lama. Iya. Sayangnya kan gini, kita nggak berpikiran misalnya kita kenapa sih mesti punya tangki besar gitu untuk penyimpanan, karena pasien kita kan cuma sedikit misalnya. Nah itu juga harus terpikir ya. Terus satu lagi juga tadi misalnya adanya untuk membuat oksigen di rumah sakit itu mungkin kalau memang ada kasus-kasus seperti ini perlu dipikirkan sehingga mereka bisa menghasilkan oksigen sendiri walaupun jumlahnya kecil ya, tapi itu akan sangat membantu daripada harus menunggu lama dan juga mungkin masalah transportasi menjadi problem gitu. Jadi memang menarik ya, ini pengelolaan pendukung ini, penunjang ini satu hal yang menarik menurut saya yang harus dibicarakan dengan baik, dengan mempunyai kemampuan telaah yang jauh gitu. Jadi bukan hanya sekedar ada oksigen, ada CSSD, ada ini, tapi kemampuan untuk mengelola ini, penelaahannya atau analisanya tuh harus dibuat sedemikian rupa sehingga
dianggap siap gitu, siap untuk menghadapi yang rutin maupun yang khusus ya, atau misalnya kayak bencana dan sebagainya. Jadi butuh satu analisa yang dalam menurut saya. Nah, Dok, ini terkait dengan kemarin masalah pembelajaran dari pandemi juga nih. Ketika itu kan tiap hari ada pasien ya, yang kemudian naik, mungkin naiknya nggak langsung tiba-tiba banyak begitu, tapi naik terus. Nah, pada saat pasien naik ini, kapan rumah sakit mulai semacam dalam tanda petik menekan tombol emergensi untuk kaitannya dengan pelayanan penunjang ini? Kapan kita sudah harus mulai menekan tombol emergensi bahwa ini harus mendapat perhatian lebih daripada yang sebelumnya dari situasi normal. Dan siapa yang harusnya mengaktifkan tombol ini? Jadi tadi hierarkinya itu yang pertama tentu biasanya direktur utama ya atau kepala rumah sakit. Kemudian beliau ini bisa mendelegasikan. Jadi mendelegasikan pada orang keduanya adalah direktur medik atau seseorang yang ditunjuk yang dianggap mampu sebagai leader. Karena yang menekan tombol ini menyatakan bahwa ini bencana atau bukan bencana adalah leader itu. Jadi jangan sampai rumah sakit itu menjalankan satu bencana itu. Jadi leader ini yang bilang, oke, ini keadaan bencana hari ini. Ada satu penyerahan atau pendelegasian wewenang kalau memang direktur bukan dirinya sendiri yang menjadi penentu begitu. Ya, jadi orang nanti akan melihat tren kembali, kemudian mengkoordinir dari logistik, mengkoordinir SD, mengkoordinir yang lain ya yang diperlukan untuk kondisi bencana ini. Nah, itulah yang nanti akan membuat kebijakan terkait dengan bencana. Jadi biasanya rumah sakit harus membuat SOP itu. Siapa-siapa yang orang yang ditunjuk kalau terjadi kebencanaan. Seperti itu, Mbak Putu. Ya, baik, terima kasih. Jadi artinya dari pembelajaran COVID ini pada saat terjadi surge capacity ini harusnya rumah sakit menyiapkan sistem penunjangnya itu supaya tetap bisa berfungsi optimal ya, karena bagaimanapun juga tadi jangan sampai terjadi mutu pelayanan atau kekacauan pelayanan karena area penunjang ini tidak ada yang memperhatikan atau tidak disiapkan dengan baik. Nah, mungkin itu satu pelajaran untuk rumah sakit yang kita bisa petik dari pandemi COVID kemarin. Selain itu apalagi, Dok, yang untuk pelayanan ini, untuk penunjang pelayanan ini? Pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kejadian pandemi kemarin? Ya, jadi salah satu yang penting lagi adalah simulasi. Simulasi ya. Jadi simulasi ini memang harus dilakukan dalam rangka kesiapan rumah sakit kalau ada hal-hal yang terjadi. Ya, simulasi ini banyak sekali yang harus dilakukan. Simulasi gempa bumi, dengan simulasi adanya bencana non-medik, dengan adanya penyakit infeksi, ya kemudian ada lagi misalnya nanti bocornya gas misalnya. Jadi simulasi-simulasi ini yang menurut saya ini perlu dilakukan oleh rumah sakit dengan berbagai macam skenario gitu. Supaya apa? Supaya semua ya yang akan melakukan keputusan, ya ini saya sebut keputusan ya, mengerti apa yang harus dia kerjakan. Misalnya keputusan untuk menambah cadangan air, menambah cadangan listrik, atau misalnya dia harus mematikan lift misalnya, atau harus menghubungi siapa, pemadam kebakaran atau apa. Jadi simulasi ini perlu dibuat dan dengan melibatkan semua staf yang ada di rumah sakit. Contoh misalnya bagaimana dia mematikan atau menghidupkan tuas untuk oksigen misalnya. Ya, itu kan juga sesuatu yang harusnya kan dikerjakan sama orang IPS, tapi dalam keadaan darurat misalnya mungkin perawat harus bisa mematikan switch-nya listrik misalnya. Seperti itu. Jadi menarik sekali kalau saya lihat ya, beberapa pelatihan atau simulasi yang ada di rumah sakit itu masih belum menggambarkan sebenarnya. Jadi contoh nih ya, pemadam kebakaran itu latihannya cuma datang, pemadam kebakaran latihan nyemprot aja selesai. Sementara kita tidak bisa membayangkan kalau orang itu lagi operasi, kemudian terjadi kebakaran, dokter itu mesti apa? Perawat itu mesti ngapain? Dia mesti pergi kemana? Staf yang ada di ruang ICU, dia mesti seperti apa? Jadi pelatihannya itu terlalu sederhana. Tidak dibuat skenario seperti situasi sebenarnya. Padahal yang harus kita latih itu adalah perawatnya bagaimana,
dokternya bagaimana, di ruangan ini seperti apa, di ruangan itu seperti apa gitu. Jadi yang saya harapkan ke depan penunjang itu bisa membuat simulasi-simulasi yang melibatkan orang-orang di dalam rumah sakit, sehingga penentuan keputusan dalam kondisi tersebut bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang telah disiapkan sebelumnya. Jadi tidak amburadul, tidak panik gitu. Jadi itu yang saya pikir harus dibuat pelatihan simulasi yang real. Simulasi tapi real gitu, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Iya betul, penting sekali nih ya Dok ya simulasi ini karena misalnya tadi contohnya kebakaran, belum tentu pemadam kebakarannya tiba cepat gitu pada saat terjadi kebakaran, sementara orang-orang yang ada di area di lokasi yang sedang terbakar itu tentunya harus bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan pasien, bahkan mungkin kalau bisa menyelamatkan fasilitas yang ada di sekitarnya yang penting gitu ya, supaya tidak terjadi kebakaran. Seringkali simulasi itu kan ideal. Kemudian nanti akan datang orang seperti di TV kan, bawa berangkar gitu, dorong-dorong. Sementara pertanyaan saya, berapa banyak sih berangkar yang ideal? Bisa nggak kita membuat mengangkut pasien dengan misalnya dengan spray? Bagaimana kita cara mengangkut itu harusnya diajarkan. Mengangkut dengan apa yang ada tersedia di ruangan. Oke, kalau tidak ada berangkar, kita mungkin pakai spray lah, pakai apa, tapi itu harus dilatih. Jadi sense itu harus timbul di saat memang kejadian itu, sebelum kejadian itu datang. Ini yang saya pikir, itu saya ingin sekali nih membuat model-model simulasi yang seperti itu. Jadi kondisi kebakaran, bukan hanya dipikirkan pemadam kebakaran yang nyemprot saja, mengetahui Branwir itu datang, tapi waktu kita ada di ruangan. Saya di ruangan administrasi, di keuangan. Kalau ada kebakaran, saya jalannya mau kemana? Apa yang saya mesti selamatkan? Kalau saya ada di ruang rawat anak misalnya, apa yang saya harus bawa dulu? Saya harus membawa dokumen yang mana? Saya harus mendorong apa? Apakah oksigennya harus saya geser kemana misalnya? Nah, itu yang sebetulnya perlu kita laksanakan. Jadi simulasi yang mendekati real dan tidak menggunakan sesuatu yang kita tidak ada di ruangan tersebut gitu. Gunakan yang ada, selimut kita pakai, mungkin ada spray, mungkin kita dorong oksigennya gimana gitu. Itu yang saya masih punya satu keinginan ya untuk membuat pelatihan-pelatihan semacam ini yang saya rasa itu akan bagus, apalagi kalau kita dilakukan di rumah sakit yang jauh dari tempat-tempat fasilitas yang cukup memadai begitu. Ya betul ya, rumah sakitnya jauh dari pendukung pemadam kebakaran wilayah misalnya atau daerah itu, menunggunya lama gitu kan. Nah, keburu pemadam kebakarannya datang, keburu habis semua ini yang jadi ya ini semacam harus tadi Dokter Lia menyebutkan ada sense. Jadi harus dibangun dulu sense mengenai situasi emergensinya ini, kemudian juga melatih untuk tidak panik. Itu juga sulit dilakukan pada saat terjadi situasi yang kacau. Refleks ya, panik itu refleks, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut memang harusnya ada skill untuk bagaimana mengelola ini supaya rasa panik itu bisa dikendalikan dan kemudian segera melakukan tindakan ya, karena harus cepat. Dan pernah lihat ini nggak? Pernah lihat kalau di tiap-tiap jalan di ruangan itu ada misalnya petugas pemadam. Yang ini yang bagiannya apa kan, kalau di rumah sakit itu ada ya, apalagi kalau rumah sakitnya mau akreditasi langsung nama yang bertugas hari ini gitu. Nah pertanyaan saya, mereka tahu nggak mereka bertugas hari itu? Kadang-kala sering cuma diganti namanya doang sesuai dengan apa yang ada di dalam absen gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita mestinya cek betul nggak orang itu paham, misalnya hari itu kebakaran bahwa saya yang sedang bertugas. Gimana mekanismenya mengingatkan bahwa Anda hari ini bertugas sebagai penyelamat dokumen misalnya. Anda bertugas hari ini sebagai orang yang harus mengatasi kebakaran di awal misalnya. Nah itu kadang-kala saya lihat masih belum berjalan baik. Jadi di depan ruangan tuh ada tuh namanya, si A, si B, si C gitu. Tapi kalau saya tanya secara spontan, belum tentu mereka tahu bahwa mereka itu bertugas hari itu. Jadi banyak hal ya. Jadi untuk yang K3 ini saya sedikit lagi mengenai K3 ya, bahwa bencana itu ada hubungan sama K3. Jadi harus ada istilahnya petugas yang memang jalan ke seluruh rumah sakit setiap hari untuk mengingatkan masalah-masalah ini. Ya, masalah darurat, dan itu di situ penunjang sangat kuat di situ. Fungsi penunjang itu di situ. Jadi bukan hanya sekedar menghadapi yang rutin saja, tapi dia juga harus bertugas atau siap bertugas sebagai pendukung apabila terjadi hal-hal yang mengganggu atau masalahnya bencana atau apa yang datangnya tiba-tiba. Ya.
Ini Jadi maaf ya saya agak loncat-loncat, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa dok, kita pokoknya yang penting tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ini penting ini soalnya kan karena terkait dengan kesiapan rumah sakit, di mana rumah sakit itu potensi hazardnya kan macam-macam ya. Tadi itu baru satu contoh kebakaran. Ada lagi kemungkinan potensi dari misalnya infeksi, dari bahan kimia, dari limbah dan sebagainya. Nah ini kan dengan bermacam-macam, dengan sangat beragamnya, bervariasinya potensi hazard yang ada di rumah sakit, tentunya nanti skenario-nya juga bisa macam-macam, bisa banyak sekali ya. Dan ini kita bisa bayangkan betapa beratnya sebenarnya tanggung jawab dari yang mengurusi masalah penunjang ini, sehingga memang tidak cukup kalau kompetensinya itu dalam tanda petik ya hanya biasa-biasa, hanya situasi normal yang mungkin masalahnya cuman kiriman belum datang begitu ya, tapi situasinya normal begitu sehingga semuanya masih terkendali. Nah, kita ini bicara dalam situasi yang bencana, yang ada situasi emergensi, kemudian jumlah pasiennya sangat banyak melonjak sehingga kebutuhan untuk kapasitas pelayanan ini tentunya yang meningkat itu tentunya juga seiring dengan peningkatan kebutuhan untuk penunjangnya begitu kan dok ya. Nah, ya, jadi kita misalnya sebutnya sebagai surge capacity kali ya. Ya betul. Jadi surge capacity ini nggak cuma masalah tempat tidur ICU yang ditambah sekian, tempat tidur isolasi atau rawat inap tambah sekian, tetapi harus dipikirkan tadi oksigennya pasti nambah gitu kan, kebutuhan listrik, kebutuhan air, kebutuhan obat-obatan dan sebagainya itu semuanya pasti nambah. Sterilisasi linen tadi dokter Lia bilang pasien infeksi lagi, masuk linennya spraynya nggak diganti gitu kan. Artinya kalau kapasitas tempat tidur nambah 30%, berarti semua ini juga harus ditingkatkan 30% sesuai dengan peningkatan jumlah kapasitas tempat tidur yang dilakukan, begitu kan dok ya? Dan 30% plus cadangan gitu. Nah itu yang beratnya di situ mungkin nanti. Nah ini pelajaran bagi kita bersama bahwa banyak sekali hal yang harus diperbaiki di rumah sakit dalam hal penunjang ini. Mungkin mulai tadi dari di awal ya sebelum terjadinya bencana, justru pada saat situasi sedang normal kita masih punya waktu untuk berpikir dan menyiapkan. Di situ tadi Dokter Lia bilang kita harus bisa menghitung kebutuhan harian berapa, bulanan berapa, lalu kemudian menyiapkan semuanya, termasuk menghitung sebenarnya berapa persen cadangan yang harus kita siapkan dari kebutuhan harian tersebut, dan tentunya semuanya membutuhkan SOP, seperti itu kurang lebih tadi ya, dan SOP ini harus dipahami dan harus bisa dijalankan. Lalu kemudian harus ada simulasi, ini tadi yang sangat penting, simulasi yang mendekati situasi kenyataan di lapangan seperti apa, sehingga yang dilatih itu adalah semua orang yang ada di rumah sakit, bukan hanya bagian tertentu, apalagi hanya pemadam kebakaran yang orang luar ya, dalam hal ini orang luar yang mungkin dia akan tiba di lokasi yang setelah beberapa lama setelah terjadi kerusakan yang cukup parah. Nah, kalau di dalam rumah sakit ini bisa dilatih, ditingkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana, mungkin kita bisa meminimalisir dampak negatif dari bencana tersebut. Harapannya kan seperti itu ya dok, pasien kita bisa selamatkan dan aset-aset penting rumah sakit bisa kita selamatkan juga. Nah, mungkin itu kan untuk di rumah sakit ya, ada banyak sekali hal yang harus diperbaiki. Lalu usul atau saran atau harapan Dokter Lia atau PRC dalam hal ini terhadap suprasistemnya rumah sakit ini supaya apa yang harus kita siapkan di rumah sakit ini juga bisa kita lakukan dengan baik. Jadi rumah sakit punya peran juga untuk menyiapkan diri, tetapi di luar itu kan rumah sakit punya lingkungan eksternal yang di luar jangkauannya rumah sakit. Nah ini kan butuh juga peran-peran dari stakeholder eksternal. Bagaimana harapan Persi dalam hal ini terhadap kesiapan dari stakeholders eksternalnya ini supaya fungsi rumah sakit ini tetap bisa berjalan dengan baik? Ya, jadi kalau khusus untuk yang suprasistem ya, memang rumah sakit itu sejak awal harus sudah punya relationship atau kontak yang baik dengan pemasok ya. Jadi misalnya kita dengan PLN ya, kita jauh-jauh hari kita harus bilang bahwa kita ingin dijadikan lini 1 dari pasokan listrik di daerah tersebut misalnya. Artinya kita sudah sampaikan bahwa tidak bisa nih sedetik pun kita tidak ada pasokan listrik. Kemudian juga termasuk PAM ya atau air minum, atau misalnya kita juga bekerja sama dengan yang satu yang paling penting adalah aparat ya, aparat kepolisian, aparat
mungkin koramil dan sebagainya yang nantinya bisa kita panggil setiap saat pada waktu terjadi sesuatu. Jadi ini prosesnya adalah proses awal. Jadi sebelum ada bencana, kita harus dekat dengan kelurahan, kita harus dekat dengan kecamatan gitu ya, supaya kita memposisikan diri bahwa kami di sini merawat pasien yang tidak boleh terganggu sebentar pun dalam hal pasokan-pasokan ya. Termasuk di dalamnya misalnya makanan ya, sama itu makanan juga logistik kan sesuatu yang harus bisa dipasok dalam waktu segera. Ya kalau misalnya jalanan putus misalnya kan nggak bisa kita bilang bahwa ya sudah deh nggak ada makanan karena nggak ada. Nah itu jadi semua faktor eksternal ini harus bisa kita hubungi dalam kurun waktu yang pada saat aman. Pada saat aman. Jadi kita harus bisa menyampaikan pada lingkungan kita bahwa ini kami rumah sakit loh. Jadi jangan ada rumah sakit yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri artinya melakukan kegiatan sendiri tanpa dia punya komunikasi dengan pihak sekitar. Ya. Jadi eksternal ini akan mendukung kita kalau mereka apa sih yang kita butuhkan. Jadi, sekali lagi penting sekali untuk membina hubungan dengan pasokan setiap pemasok ya. Misalnya dengan pemasok-pemasok juga, pemasok oksigen, pemasok obat, pemasok apalagi yang kita akan butuhkan setiap hari, itu sudah harus ada misalnya nomor telepon yang bisa dihubungi pada saat darurat gitu. Itu juga harus ada. Jadi dan itu bisa dibaca di semua tempat. Jadi ada posisi-posisi di rumah sakit yang dia punya daftar-daftar tersebut. Jadi bukan hanya disimpan di farmasi atau di logistik saja. Jadi pengelolaan penunjang ini harus dipegang oleh orang yang punya insight, yang punya wawasan yang cukup luas, tidak hanya berpikiran terhadap pelayanan penunjangnya saja, tapi dia harus punya pemahaman terhadap pengelolaan, bukan hanya pengelolaan dari sistemnya saja, tetapi juga secara komunikasi dengan pihak luar. Belum lagi nanti kalau ada pasien marah-marah ya, karena ini mau turun gitu, ini kita ngalamin sendiri. Ada gempa bumi, sementara pasiennya di atas nggak mau turun. Dia nggak mau turun, saya takut kalau turun gitu. Nah ini kan juga karena harus pakai tangga darurat kan. Nah gimana caranya? Komunikasi itu penting. Saya sendiri pernah ngalamin dimarah-marahi oleh keluarga pasien karena menganggap bahwa rumah sakit kok tidak mau membantu begitu ya. Padahal kita semua sudah ada di bawah, tapi keluarganya itu yang dirawat itu belum mau turun. Ternyata apa? Waktu kita tanya, ternyata dia mengalami gangguan yang cukup berat, sehingga kalau dibawa turun tangga itu resikonya lebih besar. Nah seperti itu kan butuh komunikasi juga gitu. Jadi betul-betul terasa ya kalau kita sudah ikut atau sudah mengalaminya sendiri, itu banyak hal yang harus dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari. Ya, belum lagi bagaimana tata udara, mati semua listrik, panas, semuanya marah-marah dan sebagainya, itu pun luar biasa. Jadi ada faktor komunikasi juga yang penting kita harus punya untuk bisa menjelaskan kepada pasien kita. Itu juga ternyata salah satu unsur dari penunjang yang seringkali diabaikan. Karena yang dianggap berkomunikasi kan cuma perawat, cuma dokter gitu ya, tapi ternyata orang-orang penunjang pun harus memiliki kemampuan komunikasi untuk menjelaskan kepada pasien. Gitu. Itu luar biasa tuh Mbak Putu, harus dibikin film ini. Dibikin film gitu, saya pernah tuh mencoba buat itu, seru sekali, dan pelatihan simulasi itu bisa kita buat seperti itu. Kita bikin sebuah film yang pendek tapi akan dari sisi-sisi lain gitu, bukan sisi yang biasa. Itu seru banget kalau dibuat. Bagus, kelihatannya film ini juga bisa meningkatkan awareness, bukan hanya awareness dalam hal kewaspadaan terhadap bencana ya, tetapi juga apa sih tanggung jawab setiap orang ini. Ternyata semua orang di rumah sakit itu semuanya bertanggung jawab gitu ya, semuanya punya peran dan semuanya harus mampu mengatasi situasi yang terjadi pada saat bencana. Perawat harus bisa mengoperasikan misalnya alat pemadam kebakaran, gitu kan? Dan sebaliknya mungkin yang non klinisi juga harus bisa tadi memahami soal oksigen ini kapan habis, kapan harus sudah mulai bisa kapan harus didistribusikan segera, kapan harus dipesan dan sebagainya. Jadi bukan kita bekerja di rumah sakit itu berarti tidak pakai kacamata kuda yang itu bukan urusan saya ya, tidak boleh seperti itu, karena itu nanti akan menghambat justru upaya-upaya rumah sakit untuk melakukan penyelamatan pada saat terjadi bencana. Luar biasa sekali ini Dr. Lia, bincang-bincang kita hari ini. Kalau istilahnya saya pinjam istilahnya
artis mungkin ya, atau tokoh itu mungkin ini kayaknya daging semua ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi luar biasa sekali, sangat banyak informasi penting yang kita peroleh pada pagi hari ini melalui bincang-bincang dengan Dr. Lia. Barangkali sebelum kita akhiri, apakah ada hal-hal lain yang masih ingin disampaikan oleh Dr. Lia kepada kita semua nih sebagai stakeholders-nya rumah sakit? Ya, jadi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa rumah sakit itu bukan hanya ada pelayanan medis, tapi supporting itu sangat penting ya untuk kita juga aware lebih memperhatikan hal tersebut. Manajemen rumah sakit tidak bisa hanya menganggarkan sebagian besar biayanya untuk pelayanan medis saja, tapi justru supportingnya itu harus bisa menjamin kelangsungan pelayanan medis itu berlangsung secara terstandar, secara adekuat dan tidak terputus. Jadi itu adalah hal yang penting. Jadi jangan membuat perencanaan, terutama anggaran, hanya untuk pelayanan medis saja. Tapi tolong dibantu, didukung, bagaimana supporting ini bisa juga berperan, karena peran dari supporting, kita 5 menit mati lampu saja sudah banyak sekali kerugian yang diterima oleh rumah sakit maupun terutama untuk pasiennya. Jadi mudah-mudahan pengelolaan penunjang ini harus dijadikan satu kompetensi yang memadai. Pilihlah orang-orang yang bisa memberikan analisa yang baik kepada manajemen, sehingga pelayanan ini tidak akan mendapatkan kesulitan di masa apapun, di masa yang normal, di masa pandemi, di masa ada bencana dan sebagainya. Jadi perlu ada kompetensi-kompetensi yang selalu direfresh pada petugas-petugas tersebut. Jadi saya rasa itu, belum lagi banyak sekali, ada tata udara, ada listrik, ada air, ada banyak sekali lah kalau mau bicara tentang penunjang. Dan beri kesempatan para praktisi ya untuk bisa memberikan hal-hal yang praktis, bagaimana best practice-nya yang sehari-hari dilakukan di rumah sakit, karena pasti akan berguna buat rumah sakit lain gitu. Itu saya pikir yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Dr. Lia atas masukan-masukan dan informasinya sampai dengan pada pukul 9 lebih 10 hari pada pagi hari ini ya. Saya rasa sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut, tetapi karena kita dibatasi waktu, mungkin lain kali kita bisa sambung dengan topik yang lain yang lebih spesifik untuk membahas mungkin hal-hal prioritas yang terkait dengan penunjang ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Lia, Bapak Ibu sekalian, pendengar dan audiens dari acara Bincang-Bincang Sistem Kesehatan Nasional di PKMK FK UGM ini. Demikian tadi wawancara kita dengan Dr. Lia Partakusuma sebagai Sekjen Persi yang juga ahli dan banyak menangani masalah sistem penunjang di rumah sakit. Tadi kita sudah bahas bagaimana sistem penunjang itu perannya sangat penting, baik itu dalam situasi normal, apalagi dalam situasi bencana. Dan betapa banyaknya hal yang harus disiapkan oleh rumah sakit sebelum terjadinya bencana agar sistem penunjang ini tetap bisa berfungsi optimal untuk menjamin kelangsungan pelayanan di rumah sakit, sehingga semua pasien yang dilayani di rumah sakit tetap mendapatkan layanan yang terbaik dengan mutu yang tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai akhir kata, saya Putu Eka Andayani dari PKMK FK UGM mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atas kesediaan dari Dr. Lia untuk mengisi acara bincang-bincang pada hari ini, dan juga kepada Persi juga sudah memberikan masukan yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa kami manfaatkan untuk memberi masukan lebih lanjut kepada pemerintah dan juga pada para pembuat kebijakan yang lain. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Nantikan podcast kami selanjutnya di website sistemkesehatan.net dan manajemenbencanakesehatan.net. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu.